Allah, beritakanlah Injilnya, karena waktu ini sangat singkat. Oh, bangunlah umat Allah, beritakan Injilnya, serahkan diri sebagai korban yang dikenan Tuhan. Waktu kerja sangat singkat, berjuanglah giat, tolong jiwa yang tersesat, pimpin mereka pulang. Sudahkah kau lihat hatimu bergerak, waktu Tuhan memanggil, kau siap sedia. Seperti buat di Alkitab, dunia kita akan bergolak, badai perang dan melanda zaman kita sekarang. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu sekali lagi ya Tuhan. Mungkin saat ini di dalam kepala kami ada banyak sekali pikiran-pikiran yang mengganggu kami ketika kami beribadah. Tetapi Tuhan, tolonglah kami ketika kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan, agar kiranya Engkau boleh menolong kami untuk kami dapat berfokus hanya kepada sabda firman Tuhan. Sehingga ketika kami dengar sabda firman Tuhan hari ini, itu boleh sungguh-sungguh membentuk setiap segi kehidupan kami, dan kami boleh mengerti dengan jelas apa yang Tuhan sedang ingin katakan kepada setiap kami, dan kami boleh memperoleh pesan yang Tuhan ingin kami kerjakan di dalam dunia ini ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh mengurapi hamba-Mu ini, biarlah sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah firman yang hidup, yang datangnya dari firman Allah itu sendiri. Dan biarlah setiap kami, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, dan apapun yang sedang kami alami saat ini, biarlah kami boleh sungguh-sungguh memfokuskan hati dan pikiran kami, memberikan waktu yang terbaik untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saat ini saya mengajak setiap kita untuk sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan yang akan kita baca hanya 2 ayat, tapi biarlah ketika kita merenungkan hanya 2 ayat ini, kita boleh memetik apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita. Sekali lagi, surat Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Dan saat ini saya akan membacakannya untuk setiap kita. Silakan saudara-saudara dapat melihatnya di dalam Alkitabnya masing-masing. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada nama Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sedemikian jauh pembacaan kita pada saat ini. Saudara, sepanjang bulan September, dalam 1 bulan ini, kita sudah banyak kali mendengar khotbah tentang misi. Misi umat Allah adalah meresponin pengutusan dari Tuhan untuk membawa dan juga memperagakan kabar baik itu kepada semua orang yang belum percaya. Saudara, Rasul Paulus juga menganggap penting
adanya pemberita untuk dapat menyampaikan kabar baik itu. Kemudian Christopher Wright dalam bukunya Misi Umat Allah juga mengatakan bahwa misi Allah membutuhkan yang namanya realitas mengutus dan diutus sebagai bentuk bagian dari misi umat Allah. Maka saudara, setiap kita orang-orang percaya merupakan utusan-utusan Allah untuk mewakili Dia di dalam dunia ini untuk menyampaikan, memberitakan kabar baik itu kepada semua orang di dalam dunia ini. Tapi saudara, ketika kita jujur di dalam diri kita, kita mendapati bahwa fakta pengutusan dari misi Allah, khususnya di lapangan, kita menemukan ada berbagai banyak tantangan dan juga resiko, bukan? Bahkan karena adanya resiko, tantangan yang ada di dalam pengutusan menjalankan misi Allah ini, satu kali ada seorang ibu datang kepada saya, dan kemudian dia katakan bahwa, aduh susah sekali bawa dia untuk percaya kepada Tuhan. Aduh, saya sudah gak berani lagi deh bawa dia datang kepada Tuhan, percaya kepada Dia. Saudara, ketika kita menemukan tantangan, menemukan resiko, kerap kali itu melemahkan semangat kita mula-mula. Maka saudara, saya pun tidak bisa menyalahkan seorang ibu yang datang kepada saya. Tapi saudara, saya mau katakan kepada setiap kita, mari kita melihat bagaimana panggilan Yesaya sampai-sampai ia berkata di dalam kepada Tuhan, Tuhan utuslah aku. So, pada saat panggilan Yesaya itu ada, Yesaya ada di dalam bait Allah. Dan di dalam bait Allah itu, ia melihat dan berhadapan secara langsung dengan kekudusan Allah itu. Maka ketika ia melihat dan berhadapan secara langsung mengenai kekudusan Tuhan itu, maka ia mengalami kesadaran yang sungguh-sungguh datang di dalam hatinya. Ada ledakan kesadaran akan keberdosaannya, kemudian membuatnya jatuh dan juga rendah hati di hadapan Tuhan. Dan ketika seorang serafim itu datang membawa bara dan menyentuh bibirnya, Tuhan katakan, dia diselamatkan. Apa reaksi daripada Yesaya pada saat itu? Ketika Tuhan katakan, siapa yang mau pergi untuk aku? Yesaya tanpa pikir panjang, dia mengatakan, Tuhan utus aku. Saudara, konteks panggilan Yesaya pada saat itu bukan memberitahukan kepada setiap kita, para pembaca hari ini, Yesaya punya sesuatu, talenta, yang bisa menjamin bahwa ia bisa menyanggupi misi Allah itu. Bukan, saudara. Tetapi konteks terbesarnya adalah karena Tuhan telah memberikan anugerahnya, keselamatan kepadanya, maka itu lahir di dalam hatinya, ia menyanggupi misi daripada Tuhan itu. Maka saudara, ketika kita merenungkan kembali bagaimana kisah pemanggilan dari Yesaya ini, seharusnya itu pun juga menjadi respon kita hari ini. Kita adalah utusan-utusan Allah yang telah lebih dulu bertemu, melihat secara langsung bagaimana Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan kita. Kita yang dibelenggu oleh dosa, kita telah diselamatkan. Maka saudara, ketika kita merenungkan bagian ini, maka kita akan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Christopher Wright yang mengatakan begini, kita sebagai umat Allah tidak punya kebebasan untuk mengarang agenda diri kita sendiri. Hidup kita adalah hidup di dalam menjalankan misi Allah di dalam segala aspek kehidupan kita.
Maka secara tidak langsung saudara, apapun profesi kita, apapun yang kita kerjakan, kita merupakan utusan-utusan Allah yang harus menjalankan misi Allah itu. Maka saudara, tema kita hari ini, berani untuk melangkah bermisi. Oleh karena itu, bagaimana agar kita dapat melangkah untuk bermisi? Maka saya mengajak setiap kita, mari kita melihat akan urgensi berita yang kita bawa. Satu kali, Jentezen Franklin, seorang pendeta yang saat itu mengunjungi India. Di tengah kemiskinan dan juga kelaparan yang terjadi pada saat itu, namun ia melihat ada sapi-sapi yang hidup berdampingan dengan orang-orang India pada saat itu. Nah, ketika dia melihat hal itu, dia berpikir, sapi-sapi yang ada itu sebenarnya bisa diolah menjadi makanan yang lezat bagi mereka yang saat itu mengalami kelaparan dan kemiskinan. Tapi kemudian Jentezen Franklin mengatakan bahwa tapi mustahil bahwa sapi-sapi itu diolah menjadi makanan. Karena sapi itu dianggap sebagai salah satu dewa. Dan kemudian saudara, pada tahun 2008, BBC News memberitakan ada seorang penjabat di Bihar, India. Ia mengajukan proposalnya guna mengatasi kelaparan yang terjadi pada saat itu. Isi proposalnya saudara, yaitu mengajak masyarakat di Bihar, India untuk dapat mengolah tikus menjadi bahan pangan mereka. Saudara, jangan salah bahwa tikus itu mungkin kita berpikir, aduh, makanan yang menjijikan. Tapi tikus itu punya protein yang sangat banyak, saudara. Nah, saudara, di dalam kondisi kemiskinan yang terjadi dan kemudian kelaparan yang terjadi pada saat itu, maka penjabat Bihar ini memberikan proposalnya ini. Karena tidak sanggup untuk memberi makanan daging ayam atau makanan ikan dan sejenisnya, saudara. Nah, di samping itu juga, pada saat itu 50% biji-bijian yang mereka tanam pada saat itu dimakan oleh tikus. Tetapi masyarakat di Bihar, India itu tidak satupun mau membunuh tikus-tikus itu. Dibiarkan tikus-tikus itu memakan biji-bijian mereka. Hampir 50% gagal panen, saudara. Dan ketika orang-orang di Bihar diajak untuk mempopulerkan proposal yang diajukan oleh penjabat Bihar ini, mereka tidak mau melakukannya. Mereka tidak menerimanya. Kenapa, saudara? Lagi-lagi, bahwa tikus pun dianggap salah satunya sebagai dewa. Saudara, ketika kita mendengarkan akan hal ini, orang-orang yang ada di Bihar, mereka adalah orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan yang hidup. Mereka tidak tahu mana Tuhan yang hidup, yang memberikan jaminan keselamatan itu. Maka ketika kita memikirkan akan hal ini, betapa pilunya hati kita. Mereka bergumul dengan kelaparan dan kemiskinan. Dan mereka belum berjumpa kepada Tuhan yang hidup. Maka pertanyaannya, saudara, bagaimana caranya agar masyarakat di Bihar, India itu dapat menyembah kepada Tuhan yang hidup jikalau ada orang yang tidak memberitakannya? Dengan kata begini, saudara, orang-orang di Bihar itu bisa menyembah kepada Tuhan yang hidup, Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau ada utusan, ada pemberita yang menyampaikan berita itu kepada mereka.
Tapi jika tidak ada utusan, jika tidak ada yang memberitakan, maka mereka pun tetap akan menyembah kepada Tuhan yang tidak hidup. Maka dari itu saudara, ketika kita membaca bagian perikop yang tadi kita baca sama-sama, kita mendapati bahwa Paulus pada saat itu mendesak orang-orang percaya untuk memberitakan kabar baik. Kenapa saudara? Sebab untuk diselamatkan, orang berdosa harus berseru kepada nama Tuhan. Orang yang mau diselamatkan harus meminta dengan mulutnya sendiri kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi saudara, orang tidak bisa berseru, orang tidak bisa memanggil dan meminta kepada Tuhan untuk diselamatkan jikalau ia tidak pernah mendengar tentang Yesus Kristus. Sama demikian yang tadi saya katakan di Bihar. Masyarakat Bihar menjadi salah satu. Tapi di Indonesia sendiri, bukankah ada banyak orang yang mereka tidak menyembah kepada Tuhan yang hidup? Tetapi adakah orang percaya memberikan dirinya menjadi utusan Allah untuk memberitakan kabar keselamatan itu kepada setiap mereka? Saudara, kita tahu bahwa teologi keselamatan Paulus terkenal, yaitu dia menyampaikan bahwa iman yang menyelamatkan itu datang melalui mendengar dan mendengar melalui firman Tuhan. Kita diselamatkan oleh karena iman. Tetapi di ayat yang ke-17 kita mendapati bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran dari firman Tuhan itu. Maka iman itu perlu ada wadah. Yaitu bagaimana kita memperdengarkan. Agar mereka bisa mendengarnya. Saudara, saat ini kompetisi bisnis semakin menantang. Tim manajemen brand atau produk dituntut agar dapat berkompetisi dengan tepat agar tidak kehilangan posisinya. Salah satunya, saudara, salah satu solusinya menghadapi situasi ini, mereka memanfaatkan brand ambassador. Gunanya supaya apa, saudara? Supaya melaluinya atau keberadaan dari brand ambassador ini dapat menarik orang bisa mendengar dan mempercayai brand atau produknya. Keberadaan hidup kita bukankah harusnya juga dapat memperdengarkan dan bagaimana orang pun pada akhirnya bisa mempercayai Injil itu. Maka saudara, kalau saya bisa boleh pakai istilah ini, kita pun adalah ambasador daripada Injil itu, saudara. Keberadaan kita juga sama seperti mereka. Harusnya dapat menyuarakan tentang siapa itu Yesus Kristus. Kita dapat menyuarakan bagaimana berita Injil itu kepada setiap mereka yang belum mendengar. Sehingga melalui keberadaan kita, mereka dapat mendengar, mereka dapat menerima, dan kemudian mereka dapat percaya, saudara. Saudara, Yesus Kristus adalah Injil yang bukan ecek-ecek. Ketika saudara menerima Yesus Kristus, maka saudara akan mengalami hidup yang penuh. Saudara, ini bukan kata saya, tetapi firman Tuhan mengatakannya dengan jelas. Maka saudara, ketika kita menerima Yesus Kristus, kita mendapatkan suatu keuntungan yang besar. Berita Injil bukanlah berita yang ecek-ecek, saudara. Tetapi di dalamnya kita akan memperoleh hidup yang penuh. Tapi pertanyaannya bagi kita, orang-orang percaya pada saat ini. Jikalau kita percaya bahwa berita Injil bukanlah berita yang sepele.
Berita Injil bukanlah berita yang sepele. Apakah kita mau memakai diri kita untuk memberitakannya? Saudara, adakah kerinduan yang besar untuk kita menyampaikannya pada orang lain? Adakah hatimu menangis ketika engkau menyaksikan anak-anak muda menghabiskan waktunya pada dunia? Tergerakkah engkau memberikan topangan pada mereka yang sakit dan terhilang? Tergerakkah hatimu? Tergerakkah bibirmu ketika engkau menyaksikan orang-orang tidak menyembah kepada Tuhan yang hidup? Sedangkan engkau hari ini bertemu secara langsung kepada Tuhan yang hidup itu. Maka saudara, Robert Jeffrey, seorang misionaris, dia mengatakan demikian. Kebutuhan tertinggi dan yang paling utama dari dunia yang hilang ini adalah Injil. Tidakkah kita akan bangkit atas perintah Kristus untuk membawa kabar keselamatan pada setiap mereka yang akan binasa? Sebab orang yang paling berdosa, yang sadar akan keberdosaannya, yang paling dirindukannya adalah keselamatan. Maka dari itu, saudara, ketika kita berelasi kepada orang-orang yang belum dicelikan oleh kebenaran, bagaimana relasi kita saat ini? Apakah relasi kita hanya sekedar tawa-tawa saja? Hahaha. Ataukah relasi kita dapat menjangkau mereka? Kita memberitakan Injil kepada setiap mereka. So, mari kita renungkan bagaimana relasi kita sampai hari ini. Saudara, mari kita mengarahkan pandangan kita. Mari kita menengok di luar sana. Bahkan mungkin anggota keluarga kita. Mereka menghabiskan hari-hari mereka tanpa tujuan. Mereka tidak tahu arah. Mungkin saudara, diam-diam, teman atau saudara kita, tanpa sepengetahuan kita, mereka menggumuli tentang keselamatan. Dalam diamnya, mereka mencari tahu tentang kebenaran Kristen. Mungkin mereka membuka aplikasi YouTube. Tapi saudara, bagaimana mereka bisa tahu berita mana yang benar jikalau kita tidak pernah mendengar memberitakannya sama sekali? Saudara, pengajaran palsu itu tidak hanya terjadi di dalam Alkitab saja. Tetapi hari ini pengajaran palsu itu beredar di mana-mana, saudara. Bahkan termasuk di dalam YouTube. Orang-orangnya yang mempercayai pengajaran palsu ini, mereka giat memberitakannya. Lantas bagaimana dengan kita, saudara? Sejauh ini, sampai di mana kerinduan kita untuk melangkah, untuk bermisi? Apakah hari ini kita seperti Yesaya? Kita langsung memberikan mulut kita dan berkata, Tuhan, kalau begitu utus aku, jikalau tidak ada orang yang mau memberitakannya. Atau kita mengatakan, Tuhan, saya tidak punya kemampuan apapun. Saya takut begini, saya takut begitu. Maka utuslah dia. Saudara, kalau begitu, kita adalah orang-orang yang kurang menghargai kemurahan Tuhan atas diri kita. Kemudian saudara, bagaimana kita dapat berani melangkah untuk bermisi? Bukan hanya kita melihat akan urgensi berita yang kita bawa, tetapi mari saya mengajak kita untuk mengingat kembali akan otoritas Allah yang mengutus kita. Saudara, zaman yang dipenuhi dan dimanipulasi oleh media mengakibatkan seseorang sulit untuk percaya terhadap semua berita ataupun orang yang datang kepadanya.
Saudara, satu kali dalam minggu ini saya menerima telepon dari service center yang merupakan salah satu aplikasi. Saudara, pada awalnya saya memang belum tahu apa motifnya. Dan tapi service center ini menelpon saya, nomor tidak saya tahu dan tidak tersimpan dalam kontak saya, dan kemudian saya angkat. Saya pikir itu seorang jemaat. Tapi ternyata bukan, saudara. Dan kemudian ia menanyakan nama saya, identitas saya, dan kemudian aktivitas yang saya lakukan di dalam aplikasi tersebut. Tapi saudara, ketika dia mulai tanya-tanya tentang identitas saya, kemudian memberikan bisakah memberikan waktu sebentar, kemudian saya menjadi takut, saudara. Aduh, jangan-jangan ini orang yang mau menipu saya. Kemudian sontak saya mengatakan begini, saudara. Maaf ya, saya lagi sibuk. Kemudian saya tutup telepon itu. Tapi ternyata ketika saya turun, saudara, karena saya mau pergi, karena pada saat itu memang saya mau ke rumah sakit, ya, ke rumah sakit mengantarkan makanan. Ada seorang dari aplikasi itu, dia duduk termenung, saudara. Kemudian saya katakan, kenapa Pak? Saya bilang begitu. Oh, dia bilang mencari saya, gitu ya. Kemudian dia bilang bahwa tadi aplikasinya salah pencet, gitu ya. Kemudian jadi aplikasinya sudah diterima, padahal masih di jalan, ya. Dan kemudian alamatnya itu sudah tidak tahu di mana, gitu ya. Nah, saudara, ketika saya katakan ini, oh ternyata motif dari service center itu mau mengkonfirmasi, ya, atas apa yang saya lakukan di dalam satu aplikasi tersebut, ya. Nah, saudara, ketika saya merenungkan akan hal ini, kemudian saya berpikir begini. Di dalam perjalanan pelayanan saya, di dalam memberitakan Injil, kerap kali orang ketika tahu saya dan kemudian saya adalah orang Kristen, mereka menutup diri mereka. Mereka tidak mau memperdengarkan apa yang saya katakan, padahal belum sampai ke Injil itu, baru tahap perkenalan, saudara. Tapi mereka sudah membatasi. Karena ada banyak pengajaran-pengajaran yang menawarkan segala macam. Bahkan ada juga suara-suara bahwa mengatakan, oh ini tidak benar, oh itu tidak benar. Maka orang membatasi akan hal itu. Maka saudara, ini yang menjadi suatu refleksi saya. Saudara, kerap kali ketika kita memberitakan Injil, ketika kita mau bawa nih kabar keselamatan ini kepada mereka, kerap kali kita juga ditolak, bukan? Kerap kali kita juga dicuekin, saudara. Tapi ini oleh karena ada berbagai banyak pandangan, pengajaran yang beredar di mana-mana, saudara. Apakah hal itu membuat kita ciut, membuat kita tidak lagi bergairah untuk menyampaikannya? Karena kita ditolak, karena kita dicuekin dan segala macamnya. Saudara, tapi saya mau mengajak kita untuk berpikir begini, saudara. Memang realitas pengutusan itu, kita akan mengalami hal-hal yang demikian. Misi itu selalu dekat dengan yang namanya resiko. Misi selalu dekat dengan yang namanya kita akan mengalami krisis, saudara. Karena umat Allah selalu dekat dengan krisis, bukan? Maka saudara, saya kerap kali mengatakan dan juga menjadi suatu penghiburan bagi diri saya sendiri. Jikalau anak-anak Tuhan dekat dengan Kristus, maka seharusnya saya tidak perlu kaget. Tapi bagaimana saya dapat melewatinya? Maka begitupun dengan kita. Ketika kita diberikan kepercayaan untuk memberitakan Injil, biarlah kita mengingat bahwa yang mengutus kita adalah Tuhan yang berotoritas. Tuhan yang punya kuasa. Saudara, ketika kita memberitakan Injil, orang akan lebih mudah mendengar kepada orang yang punya otoritas dan orang yang dikenal oleh banyak orang. Jikalau orang yang memberitakannya adalah orang yang asing, pada awal tahap pertamanya itu mengalami
kesusahan tersendiri, saudara. Tapi akan berbeda kalau yang datang itu dikenal dan juga punya otoritas. Maka berita yang akan disampaikannya akan mudah untuk diterima. Maka demikian juga dengan kita, saudara. Yang mengutus kita, yang memanggil kita adalah Tuhan yang berotoritas. Tuhan yang punya kuasa. Maka saudara, jikalau hari ini kita mungkin berpikir atau kita merasa skeptis di dalam kita bermisi. Mungkin kita berpikir pada diri kita, aku bukanlah orang yang punya status jabatan yang tinggi. Aku bukan orang yang dikenal. Bahkan aku tidak punya kemampuan dan sebagainya. Namun, mari kita mengingat sekali lagi akan pengutusan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saudara, Tuhan yang berotoritas itu adalah Tuhan yang hidup bersama dengan kita dan ada di pihak kita. Dan Ia bertanggung jawab dalam segala hal yang kita lakukan. So, dalam percakapan Tuhan Yesus kepada para murid, Ia memberitakan kepada para muridnya di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai 20. Ketika Tuhan memerintahkan para murid untuk pergi memberitakan Injil keselamatan itu kepada semua bangsa. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu? Tuhan Yesus memberikan janji yang kuat kepada para muridnya. Sudah mungkin di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kita hanya melihat kuasa. Tetapi kalau kita melihat dalam terjemahan versi lainnya, maka kuasa itu dituliskan sebagai otoritas. Di situ dikatakan di dalam NIV, semua otoritas atau kuasa di sorga dan di bumi diberikannya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengutus kita. Maka jelas bahwa Yesus Kristus yang mengutus kita untuk pergi adalah Tuhan yang berotoritas. Saudara, sehingga melalui otoritas itulah Tuhan Yesus mengutus kita untuk pergi dan kita mendapati janji yang kuat. Para muridnya mendapatkan janji yang kuat bahwa sesungguhnya Yesus Kristus menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, Tuhan mengizinkan para murid untuk mengerjakan yang kelihatannya mustahil. Menyampaikan berita sampai ke ujung bumi. Memberitakan Injil kepada semua bangsa. Bangsa di sini bukan hanya bangsa Israel, tapi semua orang. Saudara, ini adalah suatu berita, suatu perintah yang mustahil untuk dilakukan. Tetapi ada janji Tuhan, bukan? Bahwa janji Tuhan itu disertai, bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Maka kemanapun kita pergi dan apapun yang kita lakukan ketika kita bermisi, ada Tuhan di sana. Jadi saudara, ketika kita melangkah untuk bermisi, mari kita melangkah di dalam iman, meskipun kita mengalami tantangan yang akan kita hadapi di depan. Ingatlah pada diri kita, bahwa jikalau kita saat ini takut untuk bermisi, ingatlah bahwa Yesus Kristus beserta dengan kita dan Ia memiliki segala kuasa. Saudara, memang sekali lagi saya katakan bahwa tidak selalu mudah untuk menerbitkan Injil pada setiap orang. Mungkin kita bergumul rasa malu untuk memulai percakapan pertama kali pada orang asing. Dan kita anggap itu sebagai suatu tantangan. Atau kita juga bergumul ketika kita menunjukkan iman percaya kita di tempat umum. Dan kita berusaha untuk menyembunyikannya. Tapi saudara, Yesus Kristus memandang kita dan meminta kita untuk tidak mundur. Untuk tidak gemetar dan jangan takut. Melainkan lawan rasa takut itu. Saudara, ketika saat ini kita merasa goyah, kita merasa takut dan kewalahan, ingatlah bahwa kita bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu ada di tangannya. Saudara, Yesus Kristus adalah anak Allah dan Dia memiliki segala kuasa.
Maka dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, di situ dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jelas saudara, ketika kita merasa takut, kita perlu mengevaluasi diri kita. Rasa takut ini datangnya dari mana saudara? Jangan-jangan yang sedang kita tunjukkan, yang kita prioritaskan adalah kepentingan diri kita, sehingga kita menjadi takut. Tapi ketika kita berusaha untuk memfokuskan kepada kepentingan Injil itu, maka meskipun takut, kita akan tetap pergi melangkah di dalamnya, saudara. Saya punya suatu kesaksian. Kesaksian ini seringkali menjadi suatu ingat-ingatan bagi diri saya, saudara. Karena satu kali saya menangis di hadapan Tuhan. Karena Tuhan begitu dorong dengan kuat hati saya untuk pergi ke salah satu rumah yang kali pertamanya saya datang, tapi saya tidak dicuekin, saudara. Ya, saya tidak diterima dengan baik. Tapi pada saat itu Tuhan gentarkan hati saya untuk pergi ke tempat itu. Dan saya datang kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan gentarkan hati saya dengan begitu kuat? Padahal ketika saya datang di situ, saya tidak diterima. Ya. Meskipun saya membawa berita Injil keselamatan ini. Karena berita Injil keselamatan ini tidak menjadi suatu hal yang penting buat dia, Tuhan. Saya katakan itu kepada dia. Ada banyak penawaran, ada banyak pembelaan diri yang saya ajukan kepada Tuhan. Tapi ketika saya berdoa, setelah selesai berdoa, ketakutan, dorongan yang kuat itu tidak hilang, saudara. Ketakutan itu tetap meminta saya untuk pergi. Dan kemudian saudara, saya tetap pergi. 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan keempat kalinya. Orang ini sampai hari ini, kerap kali ketika dia punya masalah, dia datang kepada saya. Dia men-sharingkan apa yang menjadi pergumulannya. Bahkan ia mengakui ada berapa dewa yang ia pegang. Dan dia bergumul di dalamnya. Saudara, ketika kita memberanikan diri untuk membuka mulut kita, dan kita mementingkan akan kepentingan Tuhan, maka ada kuasa Tuhan di dalamnya. Tapi jikalau kita saat itu mementingkan akan prioritas diri kita, hanya mau untuk diterima, hanya mau disambut dengan baik, maka orang-orang yang demikian mungkin saja tidak ada utusan-utusan yang pada akhirnya tidak mau pergi. Pengajaran berita keselamatan itu akan tenggelam sendirinya, saudara. Saudara, keterlibatan kita dalam misi harusnya dilihat sebagai hak istimewa dan anugerah yang besar yang Tuhan berikan bagi kita untuk berpartisipasi di dalamnya. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus bisa membawa orang untuk percaya kepadanya tanpa bantuan kita. Tapi ketika ia memberikan kemurahannya, mengizinkan kita untuk berpartisipasi di dalamnya, itu adalah suatu kemurahan yang besar yang Tuhan berikan bagi kita. Maka perlulah bagi kita untuk meresponinya dengan baik. Saudara, di dalam surat yang tidak kita baca tadi, di ayat yang ke-15, Rasul Paulus mengutip apa yang dikatakan oleh Yesaya pasalnya yang ke-52 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, bangsa Israel pada saat itu berada di dalam pembuangan, berada di Babel. Mereka menderita, mereka merindukan Yerusalem, mereka merindukan Sion, mereka merindukan Tuhan. Dan pada saat itu, mereka merindukan Tuhan segera melepaskan dirinya, memberikan pemulihannya. Maka ketika ia mendengar bahwa Tuhan Allah kembali ke Yerusalem, Tuhan Allah hadir di Sion, maka berita itu disambut dengan sorai-sorai. Bahkan Yesaya katakan bahwa berita itu adalah berita yang indah. Saudara, demikianlah
orang-orang yang berdosa, yang dulunya kita di dalamnya. Ketika kita mendengar bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, memberikan pemulihan, membebaskan kita dari belenggu penderitaan dari dosa itu, bukankah kita menyambutnya dengan sukacita? Maka saudara, kedatangan pembawa kabar baik itu dinanti-nantikan oleh mereka yang belum diselamatkan. Saudara, kedatangan di dalam Yesaya maupun di dalam surat Paulus itu dituliskan sejatinya the feet of those of them, atau kaki, ya, atau bunyi kaki itu, saudara. Artinya saudara, kedatangan itu baru sebuah bunyi kaki, bunyi langkah dari pemberita yang mau membawa kabar berita itu kepadanya. Tetapi langkah kaki, dari hentakan kaki sang pemberita itu, sudah dianggap sebagai suatu yang indah, kabar baik dan disambut dengan sorai-sorai. Wah, saudara, betapa luar biasanya, saudara. Apalagi jikalau pemberita itu yang tadi hentakan kakinya didengar, itu sudah memberikan sukacita. Apalagi sang pemberita itu sudah ada di depannya. Maka pantaslah Yesaya dan juga Rasul Paulus katakan bahwa mereka yang membawa kabar baik itu memberikan kabar yang begitu indah. Saudara, bukankah kerap kali ketika kita punya kabar berita yang indah, kita punya cerita yang indah, kita dengan mudah untuk menyampaikannya kepada semua orang, kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi bagaimana dengan berita yang indah yang dimaksudkan, yaitu Injil itu? Apakah juga dengan mudahnya kita juga menyampaikan berita Injil itu kepada orang-orang di sekitar kita? Tapi saudara, izinkan saya bertanya kepada saudara. Mengapa jikalau berita yang indah ini dinanti-nantikan kepada mereka yang membutuhkan keselamatan, tetapi hati kita tidak ada hasrat yang besar untuk menceritakannya? Atau mungkin saudara hari ini juga mengatakan, oh, saya sedang memberitakan Injil itu. Tapi izinkan saya juga bertanya kepada saudara. Pernahkah saudara meragukan terhadap berita indah yang ingin kita sampaikan ini? Pernahkah kita ragu terhadap isi berita itu, sehingga kita mundur langkah kita untuk pergi melangkah? Saudara, mari kita mengakhiri minggu di bulan September ini dengan bangun kembali keberanian kita untuk melangkah, untuk bermisi. Mari kita dengan setia membagikan keindahan-keindahan dari Injil firman Tuhan itu, agar semua orang dapat dijangkau, agar semua orang disentuh di dalam keselamatan Yesus Kristus itu. Mari kita tunjukkan itu dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, setiap kita adalah saksi-saksi Tuhan. Kita dipanggil untuk setia memberitakan kabar baik itu. Maka pertanyaannya mungkin menjadi pergumulan bagi kita. Bagaimana kita dapat bermisi dalam masa pandemi ini? Jangan-jangan kita rehat sejenak di dalam masa pandemi ini. Kita tidak pernah memikirkan untuk kita menunjukkan diri kita mengenai misi Allah itu. Atau jangan-jangan kita kehilangan gairah itu. Saudara, jemaat mula-mula, ketika mereka mengalami tantangan, pergumulan, ada banyak pengajaran palsu yang beredar. Bukankah mereka dengan berdoa syafaat, mereka tekun untuk berdoa. Bahkan mereka juga menunjukkan kemurahannya. Kemurahan itu juga bukan hanya dilakukan oleh jemaat mula-mula, tetapi Rasul Paulus kerap kali juga melakukannya di dalam pelayanan misinya. Maka saudara, kemurahan hati adalah suatu jembatan
untuk kita bisa bermisi di dalam masa pandemi ini. Saudara, ada banyak orang-orang di luar sana yang kehilangan pengharapan, bahkan mereka putus asa, bahkan anggota keluarga kita pun juga mungkin juga kehilangan pengharapan itu. Maka saudara, dengan kemurahan hati itu, kita juga bisa memberitakan kabar keselamatan itu. Kita bisa memperdengarkan berita Injil itu agar mereka bisa mendengarkannya, saudara. Saudara, ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Kita dapat membagikan iman kita dengan kita menuliskannya di dalam media sosial kita. Ada banyak cara, saudara. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kita yang juga tekun punya komitmen untuk membagikan makanannya di jalanan. Membagikan makanan kepada setiap mereka yang membutuhkan. Saudara, di dalam kesulitan bukan menjadi suatu penghalang bagi kita untuk bermisi. Tetapi justru di dalam kesulitan dan tantangan, justru itu waktu yang terbaik, kesempatan yang paling terbaik untuk kita memperdengarkan berita Injil. Saudara, Robert Jeffrey, seorang misionaris, di dalam masa mudanya, ia bukanlah anak muda yang baik di hadapan Tuhan, tetapi ia memiliki seorang mama yang begitu setia kepada Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupannya, ada panggilan untuk ia dapat melayani Tuhan, untuk mengabarkan Injil. Tetapi ia terus menunda-nunda akan panggilan itu. Bahkan di dalam usianya 16 tahun, kemudian ia memiliki penyakit yang sangat serius, penyakit jantung dan gula dalam usia mudanya. Dan kemudian ketika seorang guru sekolah minggunya terus mendoakannya, maka di dalam satu KKR yang dipimpin oleh salah satu pendeta, kemudian ia memberikan dirinya untuk melangkah, untuk meresponin panggilan Tuhan untuk berbisi. Tapi ketika dia mau melangkah untuk memperlengkapi dirinya untuk sekolah di bagian sekolah misionari, ketika dia sampaikan kepada papanya terutama yang belum percaya, papanya tidak setuju. Bahkan dikatakan ia tidak dibiayai sama sekali. Bahkan uang jajan tidak diberikan kepada papanya. Tapi ia tetap dengan mantap untuk pergi memperlengkapi dirinya di sebuah seminari. Dan kemudian ia melangkah untuk melayani di Tiongkok bagian selatan. Saudara, ketika dia melayani orang-orang yang ada di situ, keberadaannya tidak diterima dengan baik. Malahan keberadaannya dianggap sebagai pengacau. Bahkan sempat ia berhenti sejenak karena pelayanannya tidak membuahkan hasil. Tetapi kemudian ia maju kembali untuk melakukan pelayanan masih di Tiongkok, di bagian selatan. Tapi ketika dia melakukan pelayanan bertahun-tahun, ia masih juga tidak melihat buah dari pelayanannya. Bahkan ada banyak pergumulan yang ia alami. Ada kelaparan yang ia alami. Bahkan juga pada saat itu ia juga dirampok. Tetapi ketika dia dirampok, itu tidak membuat dia untuk berhenti untuk melangkahkan kakinya untuk bermisi. Melainkan justru dia memberanikan dirinya untuk dapat memberitakan Injil kepada para perampok itu. Sehingga singkat cerita, ia dibebaskan oleh perampok itu. Tapi saudara, hal itu tidak juga memberhentikan kesulitan yang ia alami. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang ia alami. Tetapi ketika ia tetap setia memberitakan Injil, Tuhan menjawab satu persatu pelayanannya. Bahkan ia juga tidak hanya di Tiongkok, tetapi dia juga keliling di dalam dunia. Termasuk juga di dalam Kalimantan dan juga Makassar. Salah satu sekolah seminari yang didirikan ada di Makassar, saudara. Yang juga saat ini juga memakai label namanya bagian belakangnya. Tapi saudara, yang saya mau sampaikan di sini adalah seorang misionaris saja yang mengkhususkan dirinya. Mereka mati-matian
untuk menyerahkan dirinya, meskipun bertahun-tahun tidak ada hasil dari buah pelayanannya. Bagaimana dengan kita? Kita tidak perlu pergi jauh-jauh. Tapi bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan orang-orang di sekeliling kita? Apakah kita jor-joran untuk memberikan diri kita, untuk berani melangkahkan kaki untuk bermisi? Adakah hasrat yang besar untuk kita mau menyampaikannya? Saudara, Yesus Kristus, bukankah ketika ia menjalankan misi daripada Bapanya di sorga, ia memberikan harga yang begitu mahal, yaitu nyawanya sendiri. Lantas bagaimana dengan kita? Jikalau ia yang mengutus kita telah memberikan nyawanya yang merupakan harga yang begitu mahal, beranikah setiap kita juga mau berani bayar harga untuk di dalamnya? Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu kehidupan kami, khususnya ketika kami menjalani panggilan di dalam misi yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Engkau tahu Tuhan, sisi gelap kami. Engkau tahu kesetiaan kami, Engkau tahu keseriusan kami ya Tuhan. Tetapi biarlah ya Tuhan, Engkau boleh menolong setiap kami, untuk kami memberanikan diri untuk melangkahkan kaki kami untuk bermisi. Jikalau kami sempat ragu, jikalau kami takut untuk menyuarakan berita Injil, biarlah hari ini Tuhan mantapkan kaki kami, mantapkan mulut kami untuk memperdengarkan berita Injil yang indah ini, yang sesungguhnya dinanti-nantikan bagi setiap mereka yang belum mendengar berita Injil. Kiranya Tuhan yang boleh memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.